Halo sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama aku Upi Maria yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah, di podcast ini tentu saja seperti biasa kita akan ngobrol perihal perempuan dan anak mulai dari edukasi, isu-isu terkini hingga tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Nah, sahabat perempuan dan anak, senang sekali hari ini saya bisa menemani dalam diskusi yang sangat penting tentunya dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget masih belum cukup disadari, yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang atau yang sering kita dengar TPPO di era digital. Nah, kalau dulu nih kita mungkin membayangkan perdagangan orang itu terjadi lewat cara-cara yang konvensional begitu. Nah, sekarang modusnya berkembang nih, semakin canggih, mulai dari tawaran kerja yang tampak meyakinkan di media sosial, lomongan luar negeri dengan iming-iming gaji besar, sampai berbagai bentuk manipulasi digital yang menjadikan ruang online sebagai pintu masuk eksploitasi. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, ruang digital memang membuka banyak peluang, tapi di saat yang bersamaan kita juga perlu semakin waspada karena siapapun bisa menjadi target, terutama generasi muda yang sangat dekat dengan digital. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana sih perkembangan TPPO saat ini di era digital tentunya, apa aja sih modus yang perlu kita kenali, serta bagaimana kita bisa melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO, Bapak Priyadi Santosa. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat sangat bersemangat ya Pak, habis dari Serang. Ya, betul. Acara sama TPPO juga. Nah, luar biasa. Tentunya memperkaya diskusi kita hari ini nih. Nah, selanjutnya kita juga sudah kehadiran Program Officer dari United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC yang akrab disapa dengan Mas Abi Saincaya. Selamat datang Mas Abi. Terima kasih Mbak Upi, selamat siang. Apa kabar? Baik. Senang ya ngeliat Mas Abi tuh kayak vibes-nya ceria. Vibes-nya ceria ya. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih hari ini, terutama soal TPPO. Nanti Pak Pri tentunya akan menambahkan perspektif terkait kebijakan ya Pak ya. Tapi sebelum itu kita mau ke Mas Abi dulu nih. Mas Abi, kalau kita bicara tentang TPPO nih di era digital, apa sih Mas yang sebenarnya dimaksud? Dan gimana sih perbedaannya dengan modus perdagangan orang yang lebih konvensional seperti yang dulu kita kenal? Seperti apa Mas Abi? Tadi mungkin sama ya seperti yang Mbak Upi udah jelasin ya di opening gitu kan. Sebenarnya TPPO di era digital ini bukan hal yang baru. Mungkin akhir-akhir ini kita memang jadi lebih sering mendengar TPPO yang difasilitasi oleh teknologi digital atau online gitu kan. Nah, perbandingannya dengan yang non-digital dan non-online nih buat yang mendengar biar aware gitu ya. Jadi biasanya mungkin seperti tadi yang Mbak Upi bilang, di awal atau dulu kita sering dengar TPPO itu kalau dilakukan oleh pelaku itu tuh biasanya menggunakan cara-cara yang lebih konvensional dalam artian harus tatap muka nih. Contohnya pada saat dia merekrut gitu kan. Jadi kan TPPO ada 3 elemen ya. Ada proses, ada cara, ada tujuan. Nah, 3 elemen ini tetap ada di era digital maupun di era-era yang non-digital ya kita nyebutnya gitu. Yang belum banyak menggunakan teknologi digital. 3-tiganya tetap ada. Bedanya hanya di mana pelaku itu menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi tindakan kejahatan mereka. Contoh, pada saat kita ngomongin perekrutan nih ya, kalau dulu perekrutan itu dilakukan dengan cara tatap muka, mau lewat agen atau lewat mulut ke mulut, ajakan mulut ke mulut gitu kan, lewat saudara, tetangga, itu dilakukan oleh pelaku atau pelaku menyuruh orang untuk merekrut, itu tatap muka gitu kan. Nah, menggunakan teknologi digital ini berbeda. Sekarang perekrutan bisa dilakukan lewat postingan sosial media ya kan. Jadi sekali posting orang-orang udah baca nih ya, oh ada rekrutmen kerja di luar negeri gitu kan dengan iming-iming gaji dan lain-lain. Lalu juga sekarang proses perpindahannya, contoh seseorang tuh nggak perlu lagi nih ketemu ngobrol langsung dengan pelaku atau perekrut gitu kan, bisa chat-chatan gitu kan, lewat WhatsApp, lewat Telegram seperti itu. Nanti juga interaksi mereka. Contoh kita mau menerbangkan si korban ini dari titik A ke titik B, tiket sekarang juga udah bisa di-share kan melalui platform-platform tersebut gitu. Jadi memang ini tuh memfasilitasi pelaku supaya mempermudah bagaimana
menjangkau target-target korbannya gitu. Jadi kalau perbedaannya sih secara simpel mungkin saya bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama terkait dengan skalanya nih. Sekarang teknologi itu membantu memperluas skala gitu kan. Kalau tadi menggunakan tatap muka, kayaknya 1 jam tuh bisa ngobrol dengan 1 orang atau 2 orang lah ya kayak gitu ya untuk merekrut gitu. Tapi dengan sosial media dalam 1 jam ya kan, orang yang baca postingan itu mungkin bisa beratus-ratus, ya kan? Kita bisa ngobrol dengan banyak orang tuh dalam 1 jam seperti itu. Jadi dari skalanya itu sendiri bisa memperluas skalanya, tidak lagi terbatas dengan letak geografis, tidak lagi terbatas dengan waktu seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan visibility atau siapa sih si pelaku ini sebenarnya gitu kan? Kalau dulu kan kita kelihatan ya tatap muka gitu kan, oh Mbak Upi mau ngerekrut aku nih contohnya, walaupun Mbak Upi bukan pelaku ya dalam konteks ini, contohnya aja gitu. Mbak Upi ngerekrut aku, kita ngobrol, oh aku tahu orangnya pakai kerudung gitu kan, mukanya ini namanya ini seperti itu. Nah sekarang perekrut itu di balik postingan itu kita nggak tahu siapa sih di balik postingan ini, balik profil ini tuh siapa. Bisa jadi lebih dari 1 orang, bisa jadi orangnya tidak di Indonesia dan lain-lain seperti itu. Jadi itu melindungi pelaku juga seperti itu. Jadi sebenarnya sama, TPPO tetap ada proses, ada cara, ada tujuan, cuman difasilitasi oleh teknologi-teknologi digital ini gitu. Nah benar banget, dan kalimat-kalimatnya tuh kalau kita ngelihat di sosmed gitu kayak eye catching, menarik nih, meyakinkan, job desk-nya gampang, gajinya gede gitu. Betul. Ya Mas Abi. Nah kita sekarang ke perspektif pemerintah nih Pak Pri, gimana sih Pak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat perkembangan dari TPPO di era digital ini, seperti apa Pak? Udah dijelasin tadi. Tapi memang jadi apa ya, dengan era digital ini mau nggak mau pemerintah kan harus mengikutinya. Bukan hanya mengikuti tapi mengantisipasi. Nah di grup di gugus tugas tindak pidana perdagangan orang itu kan memang sekarang sedang diperbaiki atau direvisi karena yang lalu itu memang masanya sudah kementerian lembaganya juga ganti nomenklatur, terus kemudian nambah, maka kita juga perbaiki. Nah itu memang sekarang kan sesuai dengan Perpres 49 2023 itu kan Polri sebagai ketua hariannya, tapi Kementerian PPA sebagai ketua subgugus tugas pencegahan. Cukup berat juga pencegahan itu karena kalau pencegahan berhasil, ini kan tentu yang penanganannya jadi berkurang, kan seperti itu ya. Dan kita juga di dalamnya itu ada salah satunya kan Kementerian Komdiji. Meskipun di sana juga kami ada Badan Cyber, ada BIN, ada macam-macam di situ. Itu bukan hanya mereka dalam aktivitasnya di tempat yang penanganan, tapi di pencegahan pun harus di situ. Kemudian kami lagi galang memang nanti tanggal sekitar Juli 12 kalau nggak salah itu kami juga akan melakukan pertemuan untuk menyusun rencana aksi nasional khusus pencegahan. Itu juga akan melakukan, dan memang fokusnya ini lebih kepada digital. Jadi karena memang yang terkini itu meskipun yang konvensional sebenarnya masih. Oh iya Pak. Masih. Tapi itu, meski lebih ramai di digital sekarang. Iya, karena lebih mudah tadi dengan berbagai macam, mereka kan ada lagi yang itu model pemerasan memanfaatkan teknologi deepfake itu juga ada. Kemudian juga yang tadi kan kalau ketemuannya sebenarnya sama-sama langsung, cuman ketemu langsung bener-bener. Kalau yang satu kan langsungnya tapi melalui online, gitu kan. Nah, yang di sini yang perlu menjadi perhatian kita, dan ini misalnya saudara merekrut saudara, jadi ini juga nggak bisa diantisipasi gitu ya. Saudara merekrut saudara itu kan misalnya mereka sudah merasa berhasil, ya udah kamu ikut saya aja gitu. Hanya modal seperti itu, nanti siapin aja ini, tapi kan semua melalui online. Gitu. Nah ini yang kemudian kita agak kesulitan ya, karena mendeteksi yang semacam ini. Tapi intinya Kementerian Komdiji itu dan Kementerian P2MI yang sekarang memang kalau yang rekrutan seperti itu. Tapi kan ini TPPO itu tidak hanya ke luar negeri. Ya jangan lupa itu bahwa TPPO ini banyak juga yang ke kota-kota besar lainnya gitu ya, seperti ke area yang banyak pertambangan.
itu diiming-iming gaji besar. Tapi intinya kalau yang namanya iming-imingnya itu gajinya besar, tuh syaratnya sangat mudah, nggak perlu keterampilan, itu udah pastikan itu bahwa itu rentan trafficking, itu scam ya Pak. jadi itu. Dan kami kalau untuk dalam hal ini memang pemerintah itu merapatkan diri, ke gugus tugasnya kami sedang revisi, kemudian juga rencana aksinya. Memang ini cukup harusnya ini 2026 ya ini sekarang, itu harusnya sudah terbit, tapi ini untuk rencana aksinya belum selesai. Ya moga-moga sih nggak sampai kayak yang tahun lalu, periode 5 tahun yang lalu itu kan 2020, 2024 rencana aksinya, tapi keluarnya 2023. Jadi cukup lama ya Pak? Jadi hanya kita punya waktu itu setahun setengah, nggak sampai, itu harus menyelesaikan untuk kepentingan 5 tahun. Makanya tidak berjalan dengan baik. Dan ini TPPO itu kan sudah diangkat sampai di level internasional ya. Ketika Indonesia jadi ketua ASEAN misalnya, itu kan oleh presiden kita juga diangkat waktu di pertemuan di Bali, di Labuan Bajo, itu kan juga diangkat sebagai, dan kami dengan kementerian-kementerian lain maupun dengan negara-negara lain itu juga mempererat kerjasama itu. Beberapa waktu yang lalu misalnya saya juga ikut, kami diundang untuk Indonesia dengan NRM dengan Thailand kalau nggak salah ya, kemarin tuh yang dikomandani oleh Polkam itu juga, dan IOM waktu itu Mbak Bia itu yang juga sebagai narasumber, moderator dan narasumber untuk menerjemahkan ini. Jadi bagaimana gugus tugas di sana dengan gugus tugas di Thailand, itu kira-kira seperti itu. Terus baik itu untuk pencegahan maupun penanganan. Jadi itu juga dilakukan ya. Kemudian tadi saya kebetulan dari Serang, itu sebenarnya level Banten, jadi mengundang seluruh PTD PPA di Provinsi Banten untuk hadir di pertemuan tadi, dan dari Polda maupun dari Dinsos maupun dari Dinkes juga hadir, tapi yang khusus layanannya. Jadi, dan memang semua aduannya seperti itu. Yang agak kita sering luput, jadi kami harapkan melalui ini pemerintah daerah juga semakin aktif ya, terutama ketika sudah dipulangkan, korban itu dipulangkan sampai ke kampung halamannya, itu kan ada proses reintegrasi, keluarganya di profil dulu, kemudian tapi ini yang namanya pelaku perekrut ini, melalui perekrutan itu dia juga mengintai terus, dan proses ini kan biasanya makan waktu yang nggak cepat ya. Jadi penyelesaian kasus itu nggak segera, nggak cepat, artinya itu sementara korbannya membutuhkan ekonomi, kemudian kasusnya nggak selesai, si ini menangkap nih pelaku, udah mempengaruhi lagi. Ya udah, daripada kamu nggak makan, ikut saya aja lagi ke sini. Tapi meskipun ke tempatnya lain, tapi bukan nggak mungkin dia kena, makanya sering berulang kasusnya. Bahkan kalau yang online scam tuh yang agak repot, udah nyampe sini 3 bulan kemudian udah di Kamboja lagi. Itu kasus-kasus itu. Jadi makanya dunia cyber, maksudnya dari lembaga cyber juga sangat perlu untuk mereka juga mendeteksi itu, imigrasi dan lain-lain. Jadi memang kita harus rapatkan betul, bukan hanya yang di ranah pencegahan tapi di penanganan, karena mereka juga akan memberikan informasi kepada yang bagian-bagian. Makanya gugus tugas itu harus benar-benar solid, baik pusat maupun daerah. Nah, kita udah mendengar nih dari Pak Pri, ternyata sudah banyak sekali koordinasi yang dilakukan, tentunya lintas sektor, lintas kementerian, dan juga bahkan sampai ke Thailand, sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke Mas Abi nih. Mas Abi, apa sih tren terbaru yang UNODC lihat nih terkait penggunaan teknologi dalam TPPO, baik di Indonesia maupun secara global? Mungkin ada pola atau modus baru gitu yang meningkat atau seperti apa, Mas Abi? Kalau yang kami lihat ya, Mbak Upi, modusnya tetap sama sih akhir-akhir ini ya, penggunaan sosial media itu cukup tinggi. Memang untuk
menjerat atau mentarget korban dengan modus yaitu tadi mengajak korban atau memberikan info terkait dengan pekerjaan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ya kalau untuk kasus TPPO. Jadi TPPO memang tidak harus berada di luar negeri seperti itu. Tapi memang kebanyakan dari yang kami lihat memang tawaran kerja yang di post di sosial media ini itu kebanyakan memang menawarkan kerjaan-kerjaan di luar negeri. Yang mana itu biasanya iming-iming gaji yang cukup tinggi gitu ya dengan fasilitas-fasilitas yang di-provide oleh si pemberi kerja itu juga ada nih di postingan-postingan sosial media seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut memang penggunaan sosial media ini dilakukan secara intensional nih oleh pelaku seperti itu kan, karena itu tadi yang kita bahas di awal ya, dengan sosial media ini memang cakupan yang bisa diperoleh oleh si pelaku sekali posting itu sudah cukup untuk kadang-kadang menggait lebih dari let's say beberapa orang tuh kan. Jadi orang yang melihat postingan tersebut memang tidak semuanya langsung tertarik gitu, tapi yang tertarik pasti ada nih 1-2 orang mungkin yang merespon ya kan postingan tersebut, lalu reach out gitu kan, kontak gitu kan, menanyakan hal-hal lebih dalam lagi terkait dengan tawaran kerja tersebut seperti itu. Jadi memang penggunaan sosial media ini menjadi modus yang terus dipergunakan oleh si pelaku. Nah, yang kedua terkait dengan modusnya, sekarang saya mau fokus sedikit terkait dengan bentuk eksploitasinya seperti itu. Kalau sebelumnya mungkin rekan-rekan udah sering dengar eksploitasi atau TPPO untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja seperti itu ya. Yang akhir-akhir ini mungkin kita dengar juga adalah eksploitasi untuk melakukan tindak kriminal atau kejahatan seperti itu. Yang tadi seperti Mbak Upi dan Pak Pri diskusikan juga adanya scam center contohnya ya. Jadi korban tidak hanya dieksploitasi secara tenaga kerja, tetapi dipaksa juga untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu. Jadi untuk melakukan scam ya atau penipuan online itu kan bentuk kejahatan ya, dan mana korban itu dipaksa untuk melakukan itu. Nah, itu juga kita lihat sebagai modus atau hal-hal yang dilakukan oleh si pelaku untuk mengeksploitasi korban. Jadi tidak hanya berhenti, walaupun ada juga tetap kasus-kasus terkait dengan eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga kasus terkait dengan eksploitasi untuk memaksa korban melakukan tindak kejahatan ini juga bermunculan seperti itu. Yang mana ini responsnya juga harus di-tailored atau harus disesuaikan ya dengan bentuk eksploitasinya seperti itu. Khususnya terkait dengan korban-korban yang diduga korban TPPO tetapi mereka juga nih melakukan tindak kejahatan seperti itu. Ini sangat sulit mungkin ya bagi nanti rekan-rekan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti gitu kan, karena untuk membedakan beneran korban atau memang dia tuh pelaku ya kayak gitu, itu kan sangat sulit. Nah, disinilah mungkin pelaku juga mempergunakan itu tadi teknologi dan lain-lain supaya membuat kejahatannya itu blur juga nih gitu kan. Atau bisa jadi bahkan korbannya sadar ya bahwa itu tuh TPPO gitu. Nah, itu juga hal yang memang diperdebatkan seperti itu ya. Sejauh mana sih kesadaran itu dianggap sebagai intent atau keinginan dari si pelaku itu untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Karena tahu saja tidak cukup, ya kan? Kalau dia tahu dia melakukan itu, tetapi ada faktor-faktor lain yang memaksa, contoh, dia di bawah tekanan, dia di bawah ancaman, seperti itu. Itu kan beda ya. Blur gitu ya. Betul. Jadi itu nggak jelas boundariesnya di mana. Benar. Nah, Pak Pri nih. Tadi dari kita mendengar penjelasan Mas Abi dan juga Pak Pri bagaimana perspektif dari pemerintah dan juga dari sisi kebijakan gitu Pak, kan yang paling rentan terkena ini sebenarnya anak muda gitu. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak bagaimana anak muda ini bisa ikut terlibat dalam pencegahan, bagaimana langkah-langkah mungkin Kementerian PPPA khususnya untuk melibatkan anak muda untuk tidak terlibat dalam TPPO? Pertama, tentu kan fungsinya Kementerian PPPA ya, tugas fungsinya, terus kita punya sasaran, terus kalau yang terkait dengan koordinasi, pasti kami mendorong kepada yang bagian dalam hal ini yang memang bergerak di apakah itu cyber, kemudian juga di Komdiji, itu untuk memperbaiki regulasinya.
Jadi regulasi yang karena implementasi dari aturan tata kelola AI itu sendiri itu kan, dan keamanan cyber yang kita harus perketat seperti apa modus, karena ini kan untuk menjerat tadi, untuk menjerat modus operandi dengan AI ini baru digunakan oleh sindikat TPPO kan akhir-akhir ini. Kemudian yang juga sebenarnya sudah dilakukan juga beberapa oleh Polri ya, melalui yang bagian direktorat ini, bukan di direktorat TPPO aja, tapi yang memang untuk patroli cyber itu juga dilakukan. Tapi tentu ini juga harus diperkuat lagi gitu. Terus yang berikutnya, kapasitas penegak hukum yang kita yang ada di daerah maupun yang ada di pusat itu juga memang ditingkatkan. Nah, untuk yang karena ini kalangan yang anak-anak maupun muda ya, kalangan muda sebenarnya kan kita mesti meningkatkan literasinya. Literasi digital itu yang memang perlu. Kemudian ini yang masih terjadi, seperti saya mengikuti juga sih misalnya di Facebook, beberapa di Facebook itu kan mereka dengan mudahnya menawarkan tadi yang melalui kadang saudaranya, kadang family yang agak jauh gitu ya, tapi yang udah duluan di sana itu kemudian gampang kok kalau ke sana, begini caranya, gini udah, dan itu begitu mudahnya percaya karena melihat dia, dan orang ini kan yang merekrut ini entah dia beneran atau enggak, tapi memang dia sudah dikenal dan dipercaya gitu. Jadi itu yang membahayakan sebenarnya. Maka kami wanti-wanti betul, jadi hati-hati, jadi tidak harus gampang mudah percaya. Itu yang meskipun kelihatannya tadi kan tampilannya segala macam kan sangat mudah ya ini di era yang seperti sekarang ini, maka di sini yang kita jangan percaya gitu aja, cross check ke segala ini, dan aturan itu harus kita jaga betul, karena kalau sudah ini jadi bangsa kita memang biasa nekat, tapi jangan dimanfaatkan untuk yang seperti itu gitu. Bonek kan kita biasa bonek ya. Jadi itu bukan berarti bonek yang untuk seperti ini gitu loh ya, itu karena memang sejak dulu ini saya pun dulu sampai dikomen sama Profesor Eri ya, saya ingat, tapi berani nggak kenapa sih berani ke luar negeri? Saya cuman perbandingannya pekerja migran aja yang mereka nggak sekolah bisa ke luar negeri Pak gitu, apalagi saya bilang gitu. Jadi nekat-nekatnya seperti itu, tapi ini yang kemudian dimanfaatin pihak-pihak itu tadi gitu. Hati-hati betul. Jadi itu jangan gampang silau dengan masalah ekonomi instan. Ya, dan juga tawaran-tawaran yang mudah ya Pak tentunya. Nah, tadi pesan dari Pak Abi adalah terutama anak-anak muda sekarang di era scam ya Mas Abi, luar biasa kan, ada deepfake juga. Pentingnya kita untuk meningkatkan literasi digital. Nah, sebelum kita wrap nih, karena ternyata waktunya sudah menunjukkan harus wrap. Nah, kita mau dapat pesan nih dari Mas Abi. Apa sih Mas Abi satu hal yang mungkin masyarakat harus ingat tentang melawan TPPO di era digital? Saya personally satu pesan mungkin yang perlu diingat oleh rekan-rekan yang mendengarkan atau yang menonton podcast ini, itu adalah untuk memverifikasi apapun tawaran kerja atau tawaran apapun yang mungkin teman-teman rasa ini tuh perlu untuk diverifikasi. Kalau tawaran kerja, pergunakan juga nih teknologi-teknologi digital untuk ngecek apakah pemberi kerja atau perusahaannya itu memang benar-benar legit gitu ya, benar-benar ada, benar-benar legal seperti itu. Atau kalau tidak bisa ditemukan secara online, coba ditanyakan, didiskusikan dengan mungkin petugas terkait. Kalau memang tawarannya ke luar negeri, tawaran pekerjaan terutama mungkin dengan Kementerian P2MI atau Badan P2MI seperti itu. Atau diskusi dengan mungkin kepala desa atau keluarga, teman, kerabat sekitar untuk memastikan nih, jangan langsung kita respon, jangan langsung kirim dokumen, apalagi mentransfer uang seperti itu, diverifikasi ulang supaya itu bisa mencegah teman-teman dari jeratan TPPO seperti itu. Makasih banyak Mas Abi. Nah, kita sekarang ke Pak Asdep. Kami mau dengar nih dari sisi pemerintah Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia khususnya agar semakin peduli dan berani mengambil peran dalam mencegah TPPO? Jangan mudah tergiur dari semua teman-teman atau
warga muda maupun yang nggak muda. Itu karena bisa jadi orang tuanya yang mempengaruhi ke anaknya. Tapi ini semua adalah memang di era kita dengan dengan zaman yang semakin globalisasi itu pengaruhnya luar biasa. Jadi sekarang harus benar-benar kita cantik ya, cerdas gitu ya, dalam arti kita tidak mudah tergiur itu tadi. Kemudian pelajari semua aturan maupun dampak-dampaknya. Jadi nggak gampang kita itu bahasa Jawanya loman, gampang memberikan identitas kita kepada orang lain, terus gampang kita tertarik tadi yang pada akhirnya menjebak kita gitu. Jadi itu yang paling penting. Kemudian tentu dari aparat pemerintah, dari berbagai kementerian dan lembaga yang baik itu yang memang selama ini baik itu yang terkait dengan Komdigi dan Badan Cyber, Badan Intelijen dan sebagainya, itu yang memang bergerak di area itu kita terus tingkatkan aturan-aturan terkait dengan masalah digital ini, dan juga patroli kita tingkatkan itu menjangkau semua kalangan. Kami harus gunakan semua, bahkan komunitas radio komunitas yang selama ini mungkin nggak menjangkau mereka pun kita harus manfaatkan, karena masyarakat sangat-sangat rentan dengan tindak pidana orang itu. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan. Terima kasih banyak Pak Priyadi dan juga Mas Abi. Sangat insightful, menginspirasi dan luar biasa. Sahabat perempuan dan anak, kita tadi udah ngobrol banyak banget dan dapat insight tentunya gimana cara menyikapi dan juga berperan dalam pencegahan, terutama untuk tindak pidana perdagangan orang. Nah, namun satu hal yang paling perlu kita ingat, kewaspadaan adalah langkah perlindungan pertama. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan tentunya. Selalu lakukan verifikasi seperti yang disampaikan Mas Abi tadi, dan jangan ragu untuk terus mencari bantuan atau melapor ketika menemukan indikasi yang mencurigakan. Nah, melawan TPPO bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita semua tentunya punya peran untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, mulai dari lebih kritis, lebih peduli, dan lebih berani saling mengingatkan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Abi dan juga Pak Priyadi sudah berkenan hadir. Lain kali kita akan ngobrol lebih deep lagi tentunya tentang TPPO. Menarik sekali supaya tidak banyak lagi korban-korban yang bukan yang melapor ya. Tentu harus ada yang melapor, tidak ada banyak lagi korban-korban TPPO lainnya tentunya. Nah, sahabat perempuan dan anak, sekali lagi, nggak bosan-bosan nih kita untuk selalu ngingetin kalian untuk jangan ragu, speak up tentang pemikiran kita, dan jangan ragu jika kamu melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan, langsung aja hubungi di call center kita di Sapa 129 atau melalui WhatsApp di 0811 129 129. Saya Upi Maria pamit undur diri, terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk episode podcast Sapa berikutnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045.